Dia pikir meninggalkan aku tanpa uang di negeri orang akan membunuhku. Dia lupa, sebelum aku menjadi istri sederhananya yang penurut, Swiss adalah taman bermainku. Dion, kau baru saja mencuri dari ratu yang sedang menyamar. Bersiaplah, neraka ini dingin. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara dingin yang menusuk tulang adalah hal pertama yang menyapaku pagi itu. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan pandanganku dengan cahaya matahari yang memantul dari tumpukan salju abadi di balik jendela kaca besar kamar hotel kami. Pemandangan Gunung Matterhorn yang megah berdiri kokoh di kejauhan, seharusnya menjadi pemandangan romantis untuk ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Seharusnya. Tanganku meraba sisi tempat tidur di sebelahku. Kosong. Dingin. Sprei itu rapi, seolah tidak ada yang menidurinya semalam. Mas Dion, panggilku pelan. Suaraku parau khas bangun tidur. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar monoton. Aku bangkit duduk, merasakan ada yang tidak beres. Perasaanku sebagai seorang istri yang selama ini selalu waspada mendadak membunyikan alarm bahaya. Aku melirik ke arah nakas. Ponselku tidak ada di sana. Dompetku yang biasanya tergeletak di meja rias juga lenyap. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku turun dari ranjang, berlari kecil menuju lemari pakaian. Kosong. Koper besar milik Dion sudah tidak ada. Baju-baju mahalnya, yang dibeli dengan uang tabunganku, sudah raib. Yang tersisa hanyalah koperku yang terbuka, dengan isinya yang diacak-acak. Di atas meja kopi, ada secari kertas hotel yang ditindih dengan gelas kosong. Tulisan tangan Dion yang cakar ayam itu terpampang jelas di sana. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Clarissa, maaf ya, aku rasa kita sudah tidak cocok. Aku butuh wanita yang selevel sama aku, yang modern, bukan wanita kampungan yang kaku kayak kamu. Uang di tabunganmu sudah aku pindahkan semua. Anggap saja itu pesangon buat aku yang sudah tahan hidup susah sama kamu selama 3 tahun. Aku pergi sama Sarah. Kami mau keliling Eropa. Kamu pulang saja ke kampungmu, kalau bisa. Jangan cari aku. Aku membaca surat itu 2 kali. 3 kali. Mencoba mencerna setiap kata yang tertulis. Sarah? Sekretaris barunya yang centil itu? Jadi selama ini firasatku benar. Aku segera berlari ke arah brankas di dalam lemari. Terbuka. Kosong. Paspor kami, uang tunai cadangan 5.000 franc Swiss, dan kartu debit platinumku. Semuanya hilang. Dia benar-benar meninggalkanku tanpa identitas. Tanpa uang sepeser pun, di negara yang biaya hidupnya salah satu termahal di dunia. Lututku lemas. Aku merosot duduk di lantai berkarpet tebal itu. Dion tahu aku berasal dari keluarga sederhana di Jawa, setidaknya itu yang dia tahu. Dia tahu aku, katanya, tidak bisa bahasa asing selain bahasa Inggris yang pas-pasan. Dia tahu aku sangat bergantung padanya selama perjalanan ini. Dia sengaja melakukan ini untuk membunuhku perlahan. Dia ingin aku terlantar, menjadi gelandangan, atau mati kedinginan di sini. Bayangan wajah Dion yang angkuh terlintas di benakku. Wajah laki-laki yang kucintai, yang rela kutemani hidup dari nol di kontrakan petak Jakarta, padahal aku bisa saja memberinya istana. Aku menutupi jati diriku demi mencari cinta yang tulus. Aku ingin lelaki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena warisan orang tuaku atau karirku di masa lalu. Kamu itu kampungan, Dek. Baju kok batik terus. Belajar dandan dong kayak Sarah. Ucapannya seminggu lalu terngiang kembali. Kampungan, katanya. Aku tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tawa yang terdengar gila di ruangan sunyi itu. Bukan tawa kesedihan, tapi tawa ketidakpercayaan akan kebodohan suamiku sendiri. Air mataku memang menetes, tapi itu air mata kemarahan. Dia mengambil semuanya. Uang hasil penjualan aset propertiku di Indonesia yang kumasukkan ke rekening, bersama demi modal usaha dia nanti. Dia pikir aku bodoh karena memberikan PIN ATM itu padanya kemarin dengan alasan, untuk deposit hotel. Ternyata itu persiapan kaburnya. Aku berdiri, menghapus air mata di pipiku dengan kasar.
Aku berjalan menuju cermin besar di kamar mandi. Menatap pantulan diriku. Wanita dengan piyama satin, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Oke, Dion, bisikku pada bayangan di cermin. Kamu mau bermain api di tengah salju? Kamu pikir aku wanita desa yang akan menangis di pojokan lobi hotel dan minta bantuan KBRI sambil mengemis? Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Clarissa yang dia nikahi di kawah sederhana di pinggiran Jakarta 3 tahun lalu adalah Clarissa yang sama yang pernah menjadi senior investment banker di Credit Suisse Zurich selama 8 tahun. Dia tidak tahu bahwa wanita kampungan ini fasih 4 bahasa. Dia tidak tahu bahwa jalanan Zermatt ini lebih kuhafal daripada jalanan Jakarta. Aku kembali ke kamar, membongkar lapisan puring di dasar koperku. Di sana, tersembunyi sebuah kantong beludru kecil yang tidak pernah diketahui Dion. Aku merobek jahitannya. Keluar sebuah ponsel pintar tipis dan sebuah paspor lain. Paspor dengan cap yang jauh lebih banyak daripada paspor hijau yang dibawa kabur Dion. Dan satu lagi, sebuah kartu hitam legam. The Centurion Card dari American Express. Kartu yang tidak memiliki limit. Kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia ini. Aku menyalakan ponsel itu. Baterainya masih ada 40%. Sinyal langsung terhubung. Aku menekan sebuah nomor yang sudah 5 tahun tidak kuhubungi. Nomor yang kuhafal di luar kepala. Dion, kamu baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Kamu pikir kamu mengambil segalanya? Kamu hanya mengambil remah-remah. Uang yang kamu curi itu hanyalah uang jajan bagiku. Tapi penghinaanmu? Itu utang nyawa yang harus dibayar lunas. Selamat datang di neraka sesungguhnya, suamiku. Telepon tersambung pada dering kedua. Guten Morgen. Hier ist das Büro von Hans Muller. Wie kann ich Ihnen helfen? Selamat pagi. Ini kantor Hans Muller. Ada yang bisa saya bantu? Suara sekretaris wanita yang terdengar profesional dan kaku menyapa telingaku. Bahasa Jerman. Bahasa yang sudah lama tidak kugunakan di depan Dion, tapi masih mengalir deras di darahku. Entschuldigung, ich möchte Herrn Muller sprechen. Es ist dringend. Sage ihm, Clara ist zurück. Maaf, saya ingin bicara dengan Tuan Muller. Ini mendesak. Bilang padanya, Clara kembali. Ada jeda hening di seberang sana. Nama, Clara, adalah nama panggilanku saat masih berjaya di dunia perbankan Eropa. Nama yang disegani, nama yang membuat banyak pengusaha tunduk. Momen, bitte, suara sekretaris itu berubah gugup. Tidak sampai 10 detik, suara berat seorang pria terdengar. Suara yang penuh semangat dan keakraban. Clara? Mein Gott, benarkah ini kau? Aku pikir kau sudah pensiun dini dan jadi petani di Asia seperti ceritamu terakhir kali. Hans tertawa lepas. Dia adalah sahabat sekaligus private banker kepercayaanku. Orang yang memegang kunci brankas aset-aset utamaku yang tidak pernah kusentuh sejak menikah. Hai, Hans. Senang mendengar suaramu, jawabku, kini beralih ke bahasa Inggris agar lebih cepat. Aku butuh bantuanmu. Sekarang. Nada suaraku yang dingin membuat tawa Hans berhenti seketika. Dia tahu, jika aku menelepon dengan nada seperti ini, artinya ada masalah besar. Apa yang terjadi? Kau di mana? Aku di Zermatt. Hotel The Omnia. Suamiku koreksi, pencuri yang berstatus suamiku, baru saja melarikan diri membawa kartu debit gabungan dan uang tunai. Dia meninggalkanku tanpa apa-apa. Bajingan, umpat Hans. Katakan apa yang kau butuhkan. Polisi? Helikopter? Atau aku kirim tim keamanan untuk mematahkan kakinya? Aku tersenyum tipis. Hans selalu dramatis, tapi itu yang kusuka. Jangan dulu, Hans. Itu terlalu mudah. Dia pikir aku wanita miskin yang bodoh. Dia pikir dia baru saja jadi kaya raya dengan uang receh yang dia curi itu. Aku ingin bermain sedikit. Aku berjalan ke arah jendela, menatap hamparan salju putih di luar. Aktifkan kembali semua akses rekening utamaku. Blokir akses ke Jane account yang dia bawa, tapi jangan sekarang. Biarkan dia merasa senang dulu 1 atau 2 hari. Biarkan dia belanja, makan enak, merasa jadi raja.
Aku ingin melacak posisinya. Dimengerti. Aku akan aktifkan pelacakan GPS di kartu itu. Sistem keamanan kita bisa mendeteksi transaksinya secara real-time. Jawab Hans sigap. Kau butuh uang tunai sekarang? Ya. Dan baju. Dia membawa semua bajuku yang layak pakai. Kirimkan orangmu ke sini, bawakan aku setelan yang pantas. Aku harus keluar dari kostum istri sederhana ini. Clara yang dulu harus bangkit lagi. Siap, Madam. Orangku akan sampai dalam 1 jam dengan uang tunai dan butik berjalan untukmu. Nikmatilah kopimu sambil menunggu. Aku menutup telepon. Lega rasanya kembali menjadi diriku sendiri. Selama 3 tahun ini, aku menahan diri. Aku memakai daster batik murah di rumah, menawar sayur di pasar becek, dan mendengarkan celotehan mertua yang merendahkanku karena cuma ibu rumah tangga. Aku melakukan itu semua karena aku mencintai Dion. Aku pikir dia lelaki pekerja keras yang sedang merintis karir. Aku ingin menemaninya dari nol. Tapi ternyata, nol itu bukan hartanya, melainkan akhlaknya. 1 jam kemudian, ketukan pintu terdengar. Bukan layanan kamar. 2 orang pria berjas hitam rapi berdiri di sana, mengapit seorang wanita muda yang membawa beberapa garment bag besar. Madam Clarissa, sapa salah satu pria itu sambil membungkuk hormat. Tuan Hans mengirim kami. Ini uang tunai 50.000 franc yang Anda minta, dan ini koleksi musim dingin terbaru dari Chanel dan Dior. Mereka masuk, menata barang-barang itu dengan efisien. Aku mengambil uang itu, rasanya sudah lama sekali aku tidak memegang uang sebanyak ini tanpa harus izin pada Dion. Aku mandi, membersihkan diri dari sisa-sisa air mata dan keringat keputusasaan. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku bukan lagi Clarissa si istri penurut. Aku mengenakan turtleneck kasmir hitam, celana bahan wol abu-abu yang membalut kakiku dengan sempurna, dan coat panjang berwarna camel yang harganya setara dengan gaji Dion 2 tahun. Kacamata hitam besar menutupi mataku yang sembab. Aku mengambil ponsel pintarku. Sebuah notifikasi masuk dari Hans. Target terdeteksi. Transaksi di butik Louis Vuitton, Bahnhofstrasse, Zurich. Nominal 15.000 CHF. Tentu saja. Dia pasti ingin memanjakan gundiknya di pusat belanja paling mewah. Zurich, gumamku. Tunggu aku, sayang. Aku menoleh pada kepala pengawal yang dikirim Hans. Siapkan mobil. Kita ke Zurich sekarang. Dan hubungi manajer butik LV di sana, katakan teman lama mereka, Clara, ingin melihat rekaman CCTV toko 1 jam terakhir. Baik, Madam. Mobil Rolls-Royce Phantom Anda sudah siap di lobi. Aku melangkah keluar dari kamar hotel itu, tanpa menoleh lagi ke belakang. Tidak ada lagi koper yang berantakan, tidak ada lagi surat perpisahan menyedihkan itu. Surat itu sudah kubakar di asbak. Saat lift membawaku turun ke lobi, aku membayangkan wajah Dion saat dia menyadari bahwa dia tidak sedang berlari menjauhiku, melainkan sedang berlari masuk ke dalam perangkapku. Dia mencuri dari rekening tabungan yang isinya cuma 200 juta rupiah. Uang yang kami kumpulkan susah payah dari gaji dia dan hasil jualan kueku. Bagi dia, itu banyak. Tapi dia tidak tahu, di rekening hitam yang baru saja kuaktifkan, ada saldo jutaan euro yang siap kugunakan untuk menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya. Perjalanan ke Zurich memakan waktu sekitar 3 jam lebih. Cukup waktu untuk menyusun skenario. Aku tidak akan langsung menangkapnya. Oh, tidak. Itu tidak seru. Aku akan membiarkan dia terbang tinggi, setinggi-tingginya, sampai dia lupa cara menapak tanah. Lalu, saat dia berada di puncak euforia, aku akan memotong sayapnya. Aku duduk di kursi belakang mobil mewah itu, menyesap champagne yang disediakan. Pemandangan pegunungan Alpen yang indah melintas di jendela. Dulu aku bermimpi melihat ini bersama Dion, bergandengan tangan, minum coklat panas berdua. Sekarang, aku melihat pemandangan ini sendirian, dengan segelas alkohol mahal, bersiap untuk menjadi janda kaya raya yang paling bahagia di dunia. Nikmatilah belanja tas barumu, Sarah, bisikku pada gelas kristal di tanganku. Karena sebentar lagi, kamu bahkan tidak akan mampu membeli kantong plastik. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam yang kutumpangi meluncur mulus membelah jalanan kota Zurich. Di dalam kabin yang kedap suara dan beraroma kulit mahal ini,
Aku duduk bersila kaki sambil memegang tablet. Di layar itu, terpampang rekaman CCTV real-time yang diretas secara legal oleh tim keamanan Hans dari sebuah butik di Bahnhofstrasse, jalan paling mahal di dunia. Aku melihat mereka. Dion, suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku, sedang berdiri di depan cermin, mencoba jaket kulit seharga 5.000 franc. Di sebelahnya, Sarah, wanita yang selama ini ku kenal sebagai sekretarisnya yang sopan dan santun, kini bergelayut manja di lengannya sambil menenteng 2 tas belanja besar berwarna oranye. Tas Hermes. Dadaku sesak sesaat. Bukan karena cemburu, melainkan karena rasa mual melihat kemunafikan itu. Uang yang mereka pakai untuk membeli barang-barang itu adalah uang tabungan masa depanku. Uang yang kukumpulkan dari hasil menjual tanah warisan nenek di kampung dan hasil kerja kerasku, membuat catering kecil-kecilan selama 3 tahun terakhir. Dion tahu itu uang darah dan keringatku. Dan dia menghabiskannya dalam hitungan jam untuk wanita lain. Hans, yang duduk di kursi depan di samping sopir, menoleh ke belakang. Madam, total transaksi mereka dalam 2 jam terakhir sudah mencapai 25.000 franc. Rekening joint account Anda hampir kering. Apakah kita bekukan sekarang? Tanyanya, jarinya siap menekan tombol di laptopnya. Aku menatap layar tablet itu lekat-lekat. Aku melihat Sarah tertawa lebar, lalu mengatakan sesuatu pada Dion. Karena CCTV ini memiliki fitur audio terbatas yang sudah dimodifikasi tim Hans, aku bisa mendengar samar-samar percakapan mereka lewat AirPage yang kupakai. Sayang, kamu yakin istri kamu gak bakal ngejar ke sini? Tanya Sarah sambil mematut diri dengan kacamata hitam baru. Dion tertawa meremehkan. Halah, si Clarissa? Boro-boro ngejar. Dia itu ngomong Inggris saja belepotan, apalagi bahasa Jerman atau Prancis. Paling sekarang dia lagi nangis-nangis di lobi hotel, bingung mau makan apa. Dia itu wanita kampungan, Sar. Nggak kayak kamu yang modern. Aku tuh tersiksa nikah sama dia, di rumah dasteran mulu, bau bawang. Iya sih, kasihan juga ya. Tapi makasih loh, sayang. Uang pesangon dari dia lumayan banget buat kita honeymoon. Timpal Sarah sambil mencium pipi Dion. Tanganku mencengkeram tablet itu, hingga buku-buku jariku memutih. Bau bawang, katanya, padahal aku memasak setiap hari karena dia yang minta. Dia bilang masakan rumah lebih sehat dan hemat. Ternyata itu yang dia katakan di belakangku. Jangan, Hans, jawabku dingin, memutus lamunanku. Jangan dibekukan sekarang. Biarkan sampai tetes terakhir. Biarkan mereka merasa memiliki dunia ini. Tapi uang Anda, Madam, itu uang kecil, Hans. Anggap saja biaya tiket masuk pertunjukan sirkus. Potongku. Cek kemana tujuan mereka selanjutnya. Aku dengar Dion memesan hotel di St. Moritz. Hans mengetik cepat. Benar. Mereka baru saja booking presidential suite di Badrutes Palace Hotel, St. Moritz. Untuk 3 malam. Harganya fantastis. Mereka menggunakan kartu kredit Black Card milik Anda yang dicuri itu untuk deposit. Aku tersenyum miring. St. Moritz. Tempat bermain para miliarder dan bangsawan Eropa saat musim dingin. Tempat di mana mantel bulu dan berlian adalah seragam wajib. Dion benar-benar ingin bermain peran sebagai orang kaya baru. Dia tidak tahu, dia sedang masuk ke kandang singa. Badrutes Palace, gumamku. Kebetulan sekali. Pemilik hotel itu kenalan lamaku. Dulu aku yang membantu restrukturisasi aset keluarganya. Aku menatap Hans lewat spion tengah. Hans, hubungi manajemen hotel. Katakan Clara datang. Siapkan suite terbaik untukku, yang posisinya bisa memantau kamar Dion. Dan satu lagi, pastikan pelayan restoran nanti malam bekerja sama dengan kita. Siap, Madam. Skenario makan malam? Tanya Hans dengan senyum penuh arti. Ya. Skenario makan malam terakhir. Jawabku. Mobil kami berbelok, meninggalkan Zurich menuju pegunungan yang lebih tinggi. Menuju St. Moritz. Aku membayangkan Dion dan Sarah yang sedang mabuk kepayang di dalam kereta api atau mobil sewaan mereka, tertawa di atas penderitaanku. Nikmatilah, Dion. Nikmatilah tawa itu. Karena tawa itu akan menjadi hal terakhir yang bisa kau ingat sebelum aku merenggut nyawamu. Secara metaforis, tentu saja. Aku tidak akan membunuhnya. Itu terlalu cepat.
Aku akan memiskinkannya, mempermalukannya, dan membiarkannya merangkak di salju. Tikus yang mabuk kepayang biasanya lupa bahwa keju yang paling lezat selalu ada di atas perangkap yang paling mematikan. Dan perangkap itu sudah terbuka lebar, menunggu langkah kaki mereka yang sombong. Malam di St. Moritz begitu gemerlap. Lampu-lampu dari hotel dan chalet mewah berpendar di tengah hamparan salju putih, menciptakan suasana magis yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal. Di restoran utama Hotel Badrutes Palace, suasana hangat dan elegan menyambut para tamu. Denting gelas kristal, alunan piano lembut, dan aroma truffle yang mahal memenuhi udara. Aku duduk di meja sudut yang agak tersembunyi, terlindung oleh pilar besar dan tanaman hias. Posisiku strategis, bisa melihat ke seluruh penjuru ruangan tanpa terlihat mencolok. Aku mengenakan gaun malam vintage Chanel berwarna merah marun, dipadukan dengan perhiasan berlian sederhana namun mencolok. Rambutku yang biasanya diikat cepol ibu-ibu, kini digerai bergelombang indah hasil karya penata rambut yang dibawa Hans. Tidak jauh dari mejaku, di tengah ruangan, tempat yang paling mencolok, duduklah targetku. Dion dan Sarah. Mereka terlihat sangat kontras dengan tamu-tamu lain. Tamu lain makan dengan tenang, berbicara pelan, dan bersikap elegan. Dion dan Sarah, mereka sibuk berfoto selfie dengan makanan, tertawa keras-keras, dan memanggil pelayan dengan nada memerintah yang kasar. Norak. Benar-benar definisi OKB, orang kaya baru, yang memalukan. Mas, ini caviarnya enak banget. Kita pesan lagi ya. Seru Sarah manja, suaranya terdengar sampai ke mejaku. Pesan aja, sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Sikat semua menu yang paling mahal. Biar si Clarissa nangis darah kalau tahu duitnya kita pakai makan beginian, jawab Dion sombong sambil menuangkan wine ke gelasnya. Dia memakai jas yang baru dibelinya tadi siang, tapi cara dia memegang gelas wine itu salah total. Seperti memegang gelas cendol. Aku melihat Hans yang berdiri di dekat pintu masuk, menyamar sebagai tamu lain. Dia memberiku kode mata. Semua siap. Nggak usah dicek. Gesek aja. Katanya sambil mengeluarkan kartu debit platinumku dari dompet barunya. Kartu itu berwarna perak mengilap. Pelayan itu, seorang pria Italia yang sudah diinstruksikan oleh Hans, mengambil kartu itu dengan sopan dan membawanya ke mesin edisi portabel di meja. Dion tersenyum pada Sarah, habis ini kita ke kasino ya, yang. Aku lagi merasa beruntung banget hari ini. Pelayan memasukkan kartu. Menunggu beberapa detik. BIP. Wajah pelayan itu berubah sedikit bingung. Dia mencoba lagi. BIP. Mesin edisi memuntahkan struk kecil dengan tulisan merah. Declan. Maaf, Tuan, ucap pelayan itu sopan namun suaranya cukup keras. Kartu Anda ditolak. Keterangannya, refer to issuer, atau dana tidak mencukupi. Senyum di wajah Dion luntur seketika. Hah? Gak mungkin. Saldonya masih banyak. Ratusan juta. Coba lagi. Mesin kamu kali yang rusak. Pelayan itu mencoba sekali lagi dengan sabar. Hasilnya sama. Tetap ditolak, Tuan. Apa ada kartu lain? Sarah mulai gelisah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, menyadari beberapa tamu meja sebelah mulai melirik ke arah mereka. Mas, kok bisa ditolak sih? Kamu bilang uangnya sudah kamu pindahin semua? Iya beneran. Tadi siang buat belanja di Zurich bisa kok. Dion mulai panik. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia merogoh saku, mengeluarkan kartu kredit, juga milikku, yang dia curi. Pakai yang ini limitnya gede. Pelayan menggesek kartu kedua. BIP. Maaf, Tuan, ini juga bloket. Kartu ini dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Dion pucat pasi. Dilaporkan hilang? Gak mungkin. Clarissa kan? Tepat saat itu, ponsel Dion, yang sebenarnya ponsel lamaku yang dia ambil, bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan notifikasi pop-up yang bisa dibaca oleh Sarah juga. Pengirim, my wife isi pesan, nikmati makan malam terakhirmu, sayang. Semoga caviarnya tidak tersangkut di tenggorokan saat kamu sadar kamu tidak punya uang untuk membayarnya. Dion terlonjak dari kursinya seolah kursi itu terbakar. Dia menatap ponsel itu dengan horor.
Sarah memeki kecil membaca pesan itu. Mas. Dia tahu. Clarissa tahu kita di sini, desis Sarah panik. Dan dia blokir kartunya. Bayar pakai uang tunai, Mas. Buruan. Dion merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan sisa uang tunai franc Swiss yang dia tarik tadi pagi. Dia menghitungnya cepat. Wajahnya makin pucat. Kurang, Sar. Tagihannya 800 franc. Uang tunai tinggal 300. Sisanya kan tadi dipakai belanja tas kamu. Apa? Sarah melotot. Terus gimana? Masa aku harus balikin tasnya? Manajer restoran kini datang menghampiri meja mereka. Wajahnya dingin dan tegas, tidak ada senyum ramah lagi. Ada masalah, Tuan? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Ini, kartu saya bermasalah. Sistem bank saya di Indonesia kayaknya error. Gagap Dion, keringatnya kini bercucuran membasahi jas mahalnya. Bisa saya bayar besok pagi? Saya tamu hotel ini kok. Kamar 305. Manajer itu mengecek tabletnya. Kamar 305? Maaf Tuan, deposit kamar itu menggunakan kartu yang sama yang baru saja ditolak. Jadi status kamar Anda juga fade, batal. Secara teknis, Anda bukan tamu kami lagi jika tidak bisa memberikan jaminan pembayaran sekarang. Duniaku terasa begitu indah melihat pemandangan ini. Dion yang angkuh, kini menciut seperti kerupuk disiram air. Sarah yang tadi sok nyonya besar, kini menunduk malu menutupi wajahnya dengan menu makanan. Kami tidak bisa memberikan hutang, lanjut manajer itu tegas. Jika Anda tidak bisa membayar sekarang, kami terpaksa memanggil polisi atas tuduhan penipuan jasa. Polisi? Jangan, teriak Dion. Oke. Saya tinggalkan jaminan. Ini, jam tangan saya. Ini Rolex asli. Dion melepas jam tangannya dengan panik. Jam tangan yang dia beli KW di Mangga 2 tapi dia akui asli. Manajer itu melihat jam tangan itu sekilas dengan tatapan merendahkan yang sangat menusuk. Kami tahu barang palsu saat melihatnya, Tuan. Ini tidak ada harganya. Tamu-tamu lain mulai tertawa kecil. Bisik-bisik terdengar riuh. Laki-lakinya pakai Rolex palsu. Perempuannya doang gaya, ternyata nggak punya duit. Memalukan sekali. Wajah Sarah merah padam. Dia berdiri, menyambar tas Hermesnya. Mas, kamu bikin malu aku. Katanya kaya. Bayar makan aja nggak becus. Sar, tunggu. Jangan marah dulu. Pinjem uang kamu dulu dong. Mohon Dion, menarik tangan Sarah. Gak bawa. Dompetku di koper. Sarah menepis tangan Dion. Di sudut ruangan, aku menyesap wine terakhirku. Rasanya manis sekali. Aku memberi kode pada Hans. Cukup untuk malam ini. Manajer itu akhirnya berkata, baiklah. Karena Anda tidak bisa bayar, kami akan menahan semua barang belanjaan yang Anda bawa sekarang sebagai jaminan sementara, dan Anda dilarang meninggalkan area lobi hotel sampai tagihan lunas. Security akan mengawasi Anda. Apa? Tas Hermes aku? Jerit Sarah. Silakan serahkan, Nona. Atau kantor polisi, ancam manajer. Dengan berat hati dan air mata buaya, Sarah menyerahkan tas-tas belanja oranye itu kepada pelayan. Dion terduduk lemas di kursinya, menatap piring caviar sisa yang tiba-tiba terlihat menjijikan. Dia menatap ponselnya lagi, membaca pesan dariku berulang-ulang. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan paranoid, mencari sosokku. Tapi aku sudah berdiri, berjalan anggun menuju pintu keluar lewat jalur belakang yang sepi. Belum, Dion. Aku belum akan menampakkan diri. Malam ini kamu tidur dalam ketakutan dan rasa malu. Besok adalah puncak dari segalanya. Aku melangkah keluar restoran, menghirup udara malam pegunungan yang segar. Permainan bagus, Clara, bisik Hans di sampingku. Baru babak pertama, Hans, jawabku sambil tersenyum. Pastikan mereka tidak bisa kabur malam ini. Sita paspor mereka lewat jalur resepsionis dengan alasan, pemeriksaan imigrasi rutin. Beres, Madam. Pagi di ST Moritz menyambut Dion dan Sarah dengan kenyataan yang pahit.
Setelah diusir secara halus dari kamar mewah mereka karena pembayaran yang gagal, dan paspor mereka diamankan oleh pihak hotel dengan alasan pemeriksaan imigrasi yang mencurigakan, mereka kini terdampar di area umum. Mereka tidak bisa pergi jauh karena tidak punya identitas dan uang tunai mereka menipis drastis. Sisa uang 300 franc yang ada di saku Dion tidak akan cukup untuk membeli tiket kereta keluar dari Swiss, apalagi membayar hotel lain di musim liburan peak season seperti ini. Aku memantau pergerakan mereka dari balkon suiteku yang hangat. Mereka duduk di pojok kafe lobi, berbagi satu croissant dan satu kopi. Pemandangan yang menyedihkan untuk pasangan yang baru kemarin merasa memiliki dunia. Wajah Sarah terlihat kusam tanpa make-up tebalnya, sebagian besar alat kosmetiknya tertinggal di koper yang masih ditahan hotel. Dion tampak kusut, matanya liar mencari celah untuk kabur atau mencari bantuan. Hans masuk ruanganku dengan senyum lebar. "Madam, umpan sudah dimakan." Mereka baru saja bertanya pada concierge tentang acara malam ini. "Bagus," jawabku sambil menyesap teh Earl Grey. Mereka pasti berpikir Winter Charity Gala malam ini adalah kesempatan emas untuk mencari mangsa baru atau meminjam uang dari orang kaya yang mabuk. Malam ini, Badru Tes Palace mengadakan pesta amal tahunan paling bergengsi di Eropa. Tiket masuknya ribuan franc, atau hanya untuk undangan khusus. Tamu-tamunya adalah bangsawan, ticon bisnis, dan selebriti. Dion, dengan mentalitas penipu kecilnya, pasti berpikir dia bisa menyusup, membaur, dan mungkin menipu salah satu tamu untuk memberinya pinjaman dengan cerita sedih karangannya. Malam pun tiba. Aku mengenakan gaun yang sudah disiapkan khusus oleh tim stylist dari Paris. Sebuah gaun haute couture berwarna biru malam dengan taburan kristal Swarovski yang memantulkan cahaya seperti bintang. Potongannya elegan, memamerkan bahu dan leher jenjangku, memberikan aura kekuasaan yang tidak terbantahkan. Tidak ada lagi Clarissa si ibu rumah tangga yang memakai daster batik. Malam ini, Clara sang ratu bankir telah kembali sepenuhnya. Aku turun ke ballroom melalui lift pribadi. Suara musik orkestra sayup-sayup terdengar. Di bawah sana, Dion dan Sarah ternyata benar-benar nekat. Mereka berhasil menyelinap masuk saat penjagaan sedang lengah di pintu samping dapur, sebuah celah keamanan yang sengaja kubiarkan terbuka atas instruksiku pada kepala keamanan. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa, jas Dion yang sudah agak kusut dan gaun pesta Sarah yang terlalu terbuka untuk acara sekelas ini. Mereka terlihat gelisah, namun mata mereka lapar menatap perhiasan yang dikenakan para tamu. Aku berdiri di balik tirai bludru di lantai mezzanine, mengamati mereka. "Lihat tuh, Mas. Orang kaya semua," bisik Sarah, matanya berbinar rakus. "Coba kamu deketin bapak-bapak tua itu. Bilang aja dompet kita dicopet dan kita butuh pinjaman buat balik ke Indo. Nanti kita ganti." "Iya, sabar. Aku lagi nyari momen," jawab Dion gugup. Dia mengambil gelas champagne dari nampan pelayan yang lewat, mencoba terlihat natural, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Sorot lampu sorot terpusat ke arah tangga utama yang megah. MC acara, seorang selebriti terkenal Swiss, naik ke panggung. "Hadirin sekalian," suara MC menggema, "malam ini adalah malam yang istimewa. Kita kedatangan tamu kehormatan, seorang filantropis yang telah lama menghilang dari peredaran sosialitas Zurich, namun kedermawanannya tetap mengalir. Mari kita sambut donatur utama yayasan kita malam ini, Madame Clara." Musik orkestra memainkan nada grand entrance. Tirai tempatku berdiri terbuka perlahan. Aku melangkah maju. Cahaya lampu sorot langsung menghantam wajahku, membuat gaun kristalku berkilauan menyilaukan mata. Aku menuruni tangga marmer itu dengan langkah pelan dan anggun, dagu terangkat, senyum tipis terukir di bibir. Semua mata tertuju padaku. Tepuk tangan riuh membahana. Di sudut ruangan, gelas champagne di tangan Dion terlepas. Prang! Bunyi pecahan kaca itu tertelan oleh suara tepuk tangan, tapi aku bisa melihatnya. Mulut Dion menganga lebar, matanya hampir keluar. Sarah di sebelahnya membeku, tangannya menutup mulut yang tak percaya. Mereka melihatku. Tapi mereka tidak melihat istri kampungan yang biasa mereka hina. Mereka melihat sosok wanita yang dipuja oleh elit Eropa, wanita yang berjalan dengan kepercayaan diri seorang ratu. Itu Clarissa, desis Dion,
Suaranya terdengar jelas di telingaku berkat mikrofon terarah yang dipasang tim keamanan di dekat posisi mereka. Gak mungkin, Mas. Clarissa kan? Clarissa kan? Sarah gagap. Otaknya menolak memproses bahwa wanita di tangga itu adalah wanita yang sama yang dia sebut bau bawang. Aku sampai di dasar tangga. Beberapa pria berjas mahal langsung menghampiriku, mencium tanganku, menyapaku dengan hormat. Bonsoir, Clara. Ravissante Chometou George. Selamat malam, Clara. Mempesona seperti biasa, sapa seorang diplomat Prancis. Merci, Monsieur. Jawabku fasih dengan aksen Paris yang sempurna. Aku melirik sekilas ke arah Dion. Dia masih mematung, wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Dia mengucek matanya berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat stres. Namun, kenyataan tidak bisa dihapus. Istrinya, wanita yang dia tinggalkan tanpa uang sepeser pun, kini menjadi bintang utama di pesta yang bahkan dia tidak mampu beli tiketnya. Dion mulai bergerak. Insting predatornya yang salah kaprah mulai bekerja. Dia berpikir, itu istriku. Dia kaya. Aku selamat. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju jurang. Dia menarik tangan Sarah, membelah kerumunan tamu, mencoba mendekatiku. Awas, minggir. Itu istri saya. Seru Dion pada seorang pelayan yang menghalanginya, tapi tidak ada yang mengerti bahasa Indonesianya. Aku tersenyum melihatnya mendekat. Datanglah, tikus kecil. Masuklah ke dalam perangkap cahaya ini. Biar semua orang melihat betapa kotornya dirimu di bawah sorot lampu kemewahanku. Jarak kami semakin dekat. Dion dengan napas terengah-engah dan wajah yang dipenuhi keringat dingin akhirnya berhasil menembus lingkaran para tamu elit yang mengelilingiku. Penampilannya sangat kontras. Di tengah lautan tuxedo rapi dan gaun malam elegan, Dion dengan jas kusutnya dan Sarah dengan make-up lunturnya terlihat seperti noda kotor di atas kain sutra putih. Clarissa. Dek, teriak Dion. Suaranya pecah dan sumbang. Keheningan seketika menyelimuti area di sekitarku. Para tamu terhormat itu berhenti berbicara, menoleh dengan tatapan bingung dan jijik ke arah sumber suara kasar itu. Aku menghentikan obrolanku dengan CEO bank swasta terbesar di Swiss, lalu memutar tubuhku perlahan menghadap Dion. Dion tersenyum lebar, senyum putus asa bercampur lega yang menjijikkan. Dia merentangkan tangannya, hendak memelukku di depan umum. Ya ampun, Dek, Mas cariin kamu kemana-mana. Mas pikir kamu hilang. Serunya dengan nada sandiwara yang sangat buruk. Ternyata kamu di sini. Kamu cantik banget. Dek, Mas Pangling. Dia mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur satu langkah dengan gerakan halus namun tegas. Tangannya hanya menangkap udara kosong. Maaf, ucapku dalam bahasa Inggris dengan aksen British yang kental dan dingin. Siapa Anda? Dion terbelalak. Dia tertawa gugup. Dek, jangan bercanda dong. Ini Mas Dion, suamimu. Mas tahu masalah ninggalin kamu di hotel, itu cuma prank kok. Dek, sumpah. Mas cuma mau ngetes kemandirian kamu. Yuk, kita pulang. Kita bicara baik-baik. Prank? Aku mengangkat satu alis. Mencuri seluruh tabungan istri, membawa kabur kartu kredit, dan pergi dengan pelacur ini. Anda sebut itu lelucon? Aku beralih menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan nada yang begitu rendah dan tajam, hingga membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar meremang. Sarah yang berdiri di belakang Dion tampak menciut. Dia menyadari situasi ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia melihat tatapan orang-orang di sekitar kami. Tatapan menghakimi. Mas, dia beneran istrimu? Bisik Sarah ketakutan. Kok dia beda banget? Dion mengabaikan Sarah. Dia fokus padaku, atau lebih tepatnya, pada kalung berlian di leherku. Matanya berkilat serakah. Dia berpikir dia masih bisa memanipulasiku. Dek Clarissa, sayang sudahlah. Jangan marah di depan orang banyak. Mal, ayo kita ke kamar kamu. Mas kangen. Mas janji bakal jelasin semuanya. Uang itu masih ada kok. Aman sama Mas, bujuknya, mencoba maju lagi. Kali ini, aku tidak mundur. Aku berdiri tegak, menatap matanya dengan sorot mata yang biasa kugunakan untuk mengintimidasi lawan bisnisku di meja negosiasi.
Sorot mata yang mengatakan, kamu tidak ada harganya. Dion, suaraku tenang namun mematikan. Lihat sekelilingmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, dengan baju bau keringatmu itu, dan mengklaim aku sebagai istrimu setelah apa yang kamu lakukan? Aku tertawa kecil, tawa yang merendahkan. Wanita yang kamu nikahi, wanita yang kamu panggil, kampungan, dan bau bawang, itu, sudah mati di kamar hotel Zermatt kemarin pagi. Wanita di hadapanmu ini adalah Clara. Dan Clara tidak mengenal pengkhianat miskin sepertimu. Clarissa, jangan sombong kamu ya. Emosi Dion meledak karena malu. Ingat, aku ini imam kamu. Aku suamimu. Hartamu harta aku juga. Kamu gak berhak permaluin aku kayak gini. Sini bagi uangnya. Aku butuh uang buat bayar hotel. Dion kehilangan kendali. Dia mencoba mencengkeram bahuku dengan kasar. Tindakan bodoh. Sangat bodoh. Sebelum tangannya sempat menyentuh gaunku, 2 orang pengawal pribadi yang menyamar di kerumunan langsung menyergapnya. Dengan gerakan cepat dan efisien, lengan Dion dipelintir ke belakang punggungnya. ARGH. Sakit. Lepasin. Saya suaminya. Dia istri saya, teriak Dion kesakitan. Para tamu mulai berbisik-bisik ngeri. Aku memberi isyarat tangan pada kepala keamanan acara. Veuillez sortir cette poble. Il drange mes invités. Tolong buang sampah ini keluar. Dia mengganggu tamu-tamuku, perintahku dalam bahasa Prancis yang fasih dan elegan. Kepala keamanan mengangguk hormat. OUI, Madame Clara. Tout de suite. Baik, Nyonya Clara. Segera. Dion diseret paksa menjauh dariku. Kakinya terseok-seok di lantai marmer. Dia meronta-ronta seperti binatang liar yang tertangkap. Clarissa, tega kamu. Aku laporin polisi. Aku tuntut kamu. Sarah, bantuin aku, teriak Dion. Semua mata kini tertuju pada Sarah. Wanita itu berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia melihat Dion diseret seperti kriminal. Dia melihatku yang berdiri tak tersentuh bak dewi pembalasan. Sarah membuat keputusan cepat. Dia mundur perlahan, menggelengkan kepala. Saat pengawal lain mendekatinya, dia mengangkat tangan. Saya nggak kenal dia. Saya cuma diajak. Teriak Sarah, mengkhianati Dion dalam detik itu juga. Dia bohong sama saya. Katanya dia kaya. Ternyata dia maling. Jangan tangkap saya. Aku menatap Sarah dengan senyum miring. Oh, benarkah? Bukankah kamu yang menikmati tas Hermes dari uang curian itu? Sarah terbungkam. Wajahnya merah padam karena malu. Bawa wanita ini juga. Pastikan mereka tidak menginjakan kaki di properti ini lagi. Perintahku datar. Pengawal menggiring Sarah yang menangis histeris menyusul Dion. Suara teriakan dan makian mereka perlahan menghilang saat pintu besar ballroom ditutup kembali. Musik orkestra kembali mengalun. Suasana pesta kembali normal, seolah gangguan kecil tadi tidak pernah terjadi. Para tamu kembali tersenyum padaku, kali ini dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Mereka melihat bagaimana aku menangani masalah dengan dingin dan berkelas. Hans mendekat, membisikkan sesuatu di telingaku. Pertunjukan yang luar biasa, Madam. Polisi sudah menunggu di luar. Laporan pencurian aset dan penyalahgunaan kartu kredit sudah kami proses. Begitu mereka dilempar keluar dari hotel, polisi akan langsung menangkap Dion. Bagus, jawabku sambil mengambil gelas champagne baru. Biarkan dia merasakan dinginnya sel tahanan Swiss. Di sana tidak ada pemanas ruangan sehangat pelukanku yang dulu dia sia-siakan. Aku berjalan menuju balkon, menatap langit malam yang gelap. Hatiku terasa kosong, tapi juga bebas. Dion sudah hancur. Sarah sudah hancur. Tapi ini belum selesai. Aku ingin melihat wajah Dion saat dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa pulang ke Indonesia, dan bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah wanita yang baru saja dia hianati. Besok, aku akan mengunjunginya di penjara. Aku ingin melihat sujud terakhirnya. Bukan sujud cinta, tapi sujud seorang hamba yang memohon ampun pada tuannya. Suara sirine mobil polisi membelah keheningan malam St. Moritz yang beku. Cahaya biru dan merah berputar-putar, memantul di permukaan salju yang putih,
menciptakan pemandangan yang kacau di depan lobi hotel mewah Badrut S Palace. Dari balik jendela kaca mobil Rolls-Royce yang terparkir agak jauh di sisi gelap jalan, aku menyaksikan drama itu berlangsung. Seperti menonton adegan klimaks sebuah film thriller, bedanya, akulah sutradaranya. Dion diseret keluar oleh dua petugas keamanan hotel, tubuhnya dilempar begitu saja ke trotoar yang dingin. Dia tersungkur, wajahnya mencium aspal basah. Jas mahalnya kini kotor dan robek di bagian lengan. Di belakangnya, Sarah menyusul, didorong keluar dengan tidak hormat. Tas-tas belanjaan Hermesnya sudah disita, begitu pula koper mereka. Mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Ini gila. Kalian melanggar hak asasi manusia. Saya mau lapor KBRI, teriak Dion, suaranya serak dan putus asa. Uap putih keluar dari mulutnya setiap kali dia berteriak, menandakan betapa dinginnya suhu malam itu, -5 derajat Celcius. Diam, bentak salah satu polisi Swiss yang baru saja turun dari mobil patroli. Polisi itu, Inspektur Weber, adalah kenalan Hans. Dia berjalan menghampiri Dion dengan borgol di tangan. Tuan Dion Pratama, tanya Inspektur Weber dalam bahasa Inggris yang tegas. Iya, itu saya. Pak polisi, tolong saya. Istri saya gila. Dia menjebak saya. Dion mencoba bangkit, mengadu seperti anak kecil. Anda ditahan atas tuduhan pencurian identitas, penyalahgunaan kartu kredit, dan pencurian aset likuid milik Nyonya Clarissa Van Houten senilai 200.000 frank, ucap Inspektur Weber dingin sambil memutar tubuh Dion dan memasangkan borgol besi yang dingin ke pergelangan tangannya. Van Houten? Siapa itu? Istri saya namanya Clarissa Putri. Dia orang kampung. Dion meronta. Dia bahkan tidak tahu nama belakang keluarga angkatku di Eropa yang kusembunyikan selama ini. Itu nama legal korban di yurisdiksi ini. Anda berhak diam. Segala perkataan Anda akan digunakan di pengadilan. Klik. Borgol terkunci. Di sampingnya, Sarah melihat pemandangan itu dengan horor. Dia mundur perlahan, giginya gemeretuk karena kedinginan dan ketakutan. Dia sadar, Dion sudah tamat. Dan sebagai wanita yang selalu mencari inang yang kuat, dia tahu saatnya untuk melompat dari kapal yang karam. Sarah, bantuin aku. Telepon keluargamu. Pinjam uang buat jaminan, teriak Dion pada selingkuhannya itu. Sarah menatap Dion dengan pandangan jijik yang luar biasa. Tatapan yang sama yang dulu sering Dion berikan padaku saat aku memakai daster di rumah. Bantu kamu? Kamu gila? Sentak Sarah. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu bodoh. Ternyata kamu yang bodoh. Kamu kriminal, Dion. Aku nggak mau ikut-ikutan. Kita kan saling cinta. Cinta gundulmu. Sarah meludah tepat di depan sepatu Dion. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu punya masa depan. Ternyata kamu cuma parasit. Jangan sebut namaku lagi. Aku jijik. Sarah berbalik badan, memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil karena gaun malamnya yang tipis tidak mampu menahan angin pegunungan. Dia berjalan cepat menjauh dari TKP, entah mau kemana. Mungkin mencari mangsa baru, atau mungkin berakhir di kantor imigrasi untuk dideportasi. Aku tidak peduli. Nasib pelakor tidak ada dalam daftar prioritas balas dendamku. Dion menatap kepergian Sarah dengan mulut menganga. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Rasanya pasti nikmat sekali, bukan, Dion? Ditinggalkan saat sedang jatuh-jatuhnya. Persis seperti yang kau lakukan padaku pagi itu di Zermatt. Polisi mendorong kepala Dion masuk ke dalam mobil patroli. Sebelum pintu ditutup, Dion sempat menoleh ke arah kegelapan, tepat ke arah mobilku terparkir. Seolah instingnya tahu aku ada di sana. Tatapannya penuh ketakutan, amarah, dan permohonan yang bercampur aduk. Aku menaikkan kaca jendela mobilku. Jalan, Hans. Pertunjukan selesai, perintahku datar. 3 hari kemudian. Sel tahanan kepolisian St. Moritz jauh dari kata mewah, meski ini Swiss. Ruangannya bersih, berdinding beton abu-abu, dengan satu tempat tidur gantung dari besi dan toilet terbuka di sudut. Tidak ada pemanas ruangan yang nyaman seperti di hotel. Udaranya lembab dan menusuk tulang. Dion duduk meringkuk di sudut sel, memeluk lututnya.
Dia masih mengenakan kemeja yang sama dengan malam pesta itu, kini sudah kusut, bau keringat, dan bernoda. Wajahnya tumbuh brewok kasar yang tidak terawat. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Dia sudah mencoba menghubungi semua orang. Orang tuanya di Indonesia, teman-teman kantornya, bahkan Sarah. Tidak ada yang bisa membantu. Orang tuanya di kampung hanya menangis dan tidak punya uang untuk tiket ke Swiss. Teman-temannya memblokir nomornya begitu tahu dia terlibat kasus kriminal di luar negeri. Dan Sarah, nomornya sudah tidak aktif. Dion benar-benar sendirian. Terisolasi di negara asing, dengan bahasa yang tidak dia mengerti, dan sistem hukum yang tidak mengenal kompromi. Pintu sel berdenting terbuka. Seorang sipir berbadan besar masuk. Pratama. Ada kunjungan, katanya singkat. Mata Dion berbinar seketika. Harapan. Secercah harapan. Mungkin orang tuanya jual tanah? Mungkin KBRI datang membantu? Dengan langkah tertatih karena kakinya kaku kedinginan, Dion mengikuti sipir menuju ruang kunjungan. Jantungnya berdebar kencang. Dia berdoa dalam hati, berjanji akan melakukan apa saja asalkan bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Sipir membuka pintu ruang kunjungan. Di sana, duduk di balik meja kaca pemisah, adalah sosok yang paling tidak dia harapkan namun paling dia butuhkan. Aku. Aku duduk dengan postur tegak, mengenakan trench coat Burberry berwarna krem, syal sutra Hermes melilit leherku, dan kacamata hitam yang kulepas perlahan saat dia masuk. Di atas meja, aku meletakkan tas tangan Chanel hitamku. Kontras sekali dengan Dion yang terlihat seperti gelandangan. Dion terpaku di ambang pintu. Kakinya lemas. Clarissa. Bisiknya, suaranya pecah menahan tangis. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Duduk, Dion. Waktuku tidak banyak. Jet pribadiku akan lepas landas 1 jam lagi. Kata, jet pribadi, menghantam Dion seperti palu godam. Dia berjalan gontai, menarik kursi besi di hadapanku, dan duduk. Bau apek menguar dari tubuhnya, membuatku sedikit mengernyitkan hidung. Dek? Dion memulai, air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Dek, tolong mas. Mas nggak kuat di sini. Dingin, Dek. Makanannya nggak enak. Mas tidur di lantai. Tolong keluarin mas. Mas janji bakal lakuin apa aja. Kita pulang ya. Kita ulang dari awal. Aku mendengarkan rintihannya dengan hati yang membatu. Dulu, setetes air matanya saja sudah cukup membuatku rela memberikan segalanya. Dulu, saat dia bilang capek kerja, aku yang memijat kakinya. Sekarang, melihatnya menangis darah pun, aku tidak merasakan apa-apa selain kepuasan hampa. Ulang dari awal, tanyaku dengan nada sinis. Ulang dari awal, tanyaku dengan nada sinis. Maksudmu, aku harus kembali jadi wanita bodoh yang kamu tipu? Kembali masak di dapur sempit sementara kamu chat mesra dengan wanita lain? Kembali menabung uang receh demi membelikanmu jam tangan, padahal aku bisa membeli pabrik jam tangannya. Dion menunduk, bahunya terguncang. Mas hilaf. Dek, mas digoda setan. Jangan salahkan setan, Dion. Setan pun minder melihat kelakuanmu, potongku tajam. Kamu yang merencanakan ini semua. Kamu curi ATM-ku. Kamu minta PIN dengan tipu daya. Kamu tinggalkan surat itu. Kamu orang kampung, pulang saja ke Indonesia kalau bisa. Masih ingat? Dion terisak semakin keras. Itu mas cuma emosi. Mas nggak sungguh-sungguh. Tapi aku sungguh-sungguh, Dion, kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Aku sungguh-sungguh saat aku bilang aku mencintaimu dulu. Aku rela meninggalkan karirku di Zurich, meninggalkan apartemenku yang menghadap danau, meninggalkan gaji miliaran rupiahku, hanya untuk menjadi istri sederhana bagimu. Aku ingin tahu rasanya dicintai tanpa embel-embel harta. Mata Dion membelalak lebar. Kak, kamu miliaran? Ya. Selama 3 tahun ini, kamu tidur di sebelah tambang emas yang menyamar jadi batu kali. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu menendang batu itu karena kamu pikir ada kerikil lain yang lebih berkilau. Aku tertawa kecil. Betapa bodohnya kamu, Mas. Kalau saja kamu setia, kalau saja kamu sabar sedikit lagi,
Hari ini mungkin kita sedang minum champagne di atas Maldives, bukan berhadapan di penjara Swiss. Dion mencengkeram rambutnya sendiri, menyadari kerugian maha dahsyat yang baru saja dia ciptakan karena keserakahannya. Dia tidak hanya kehilangan istri, dia kehilangan tiket menuju kehidupan raja yang selalu dia impikan. Maafin Mas, Dek, Mas mohon, Mas bodoh, Mas binatang. Dion mulai meracau. Tolong kasih Mas kesempatan kedua, Mas bakal sujud di kaki kamu seumur hidup. Mas bakal jadi pembantu kamu. Jangan tinggalin Mas di sini. Aku melirik jam tangan Cartier di pergelangan tanganku. Waktumu habis, Dion. Aku kesini bukan untuk membebaskanmu. Aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mendengar kata perpisahan itu, pertahanan Dion runtuh total. Dia tidak peduli lagi pada harga dirinya sebagai laki-laki. Dia tidak peduli pada sipir yang menonton di sudut ruangan. Dion meluncur dari kursinya. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai beton yang dingin. Dia merangkak di bawah meja, mencoba meraih kakiku yang berbalut sepatu bot kulit mahal. Jangan pergi, teriaknya histeris. Dia bersujud. Benar-benar bersujud. Dahinya menempel di ujung sepatuku. Tangannya memeluk betisku erat-erat, membasahi kulit sepatuku dengan air matanya. Ampun, Dek. Ampun. Demi Tuhan, Mas ampun. Mas mau pulang. Mas takut di sini. Jangan tinggalin Mas. Mas rela jadi anjing kamu, Dek. Mas rela disiksa, asal jangan di sini. Bawa Mas pulang. Pemandangan inilah yang kubayangkan saat aku menemukan surat laknat itu di meja hotel. Aku membayangkan dia bersujud, memohon, dan hancur. Dulu aku pikir ini akan membuatku senang luar biasa. Tapi nyatanya, yang kurasakan hanya rasa jijik. Jijik melihat laki-laki yang dulu kuanggap imam, kini tak lebih dari cacing yang menggeliat ketakutan. Aku menarik kakiku dari pelukannya dengan sentakan kasar, seolah menyingkirkan kotoran. Berdiri, Dion. Kamu memalukan, ucapku dingin. Dion mengangkat wajahnya. Wajah itu basah, merah, dan penuh ingus. Menyedihkan. Bawa Mas pulang, Clarissa tolong. Aku berdiri, merapikan mantelku. Kamu akan pulang, Dion. Tapi bukan bersamaku. Dan bukan sekarang, kataku sambil menatapnya dari ketinggian. Hukum di Swiss sangat adil. Kamu akan diproses. Kamu akan diadili. Dan setelah kamu menjalani hukumanmu, mungkin 1 atau 2 tahun, kamu akan dideportasi. Pemerintah Swiss yang akan membelikanmu tiket pulang. Tiket ekonomi. 1 arah. 2 tahun, pekik Dion. Aku bisa mati di sini. Orang kampung sepertiku saja bisa bertahan hidup. Masa kamu yang modern dan berkelas tidak bisa, sindirku telak. Anggap saja ini training mental. Siapa tahu setelah keluar dari sini, kamu jadi manusia yang lebih tahu diri. Aku mengambil tas tanganku dan berbalik menuju pintu. Clarissa, istriku, jangan tega kamu. Dion mencoba mengejarku, tapi sipir dengan sigap menahannya, memiting lehernya. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, tanpa menoleh. Oh ya, satu lagi, jangan panggil aku istrimu. Pengacaraku di Jakarta sedang memproses gugatan cerai. Saat kamu mendarat di Indonesia nanti sebagai narapidana deportasi, statusmu sudah duda. Duda miskin, mantan narapidana, dan pengangguran. Tidak Aa. Clarissa. Kembali. Teriakan Dion menggema di lorong penjara, memantul di dinding-dinding beton yang dingin. Teriakan penyesalan yang terlambat. Teriakan dari seseorang yang telah membuang berlian demi menggenggam pasir, dan kini pasir itu pun telah lolos dari jemarinya. Pintu besi tertutup dengan bunyi klang yang berat. Mengunci suara Dion di dalam sana. Aku berjalan keluar dari kantor polisi itu. Udara segar dan sinar matahari musim dingin menyambutku. Han sudah menunggu di samping pintu mobil, membukakan pintu untukku. Sudah selesai, Madam? Tanyanya. Sudah, Hans. Tutup buku, jawabku sambil tersenyum lega. Beban di dadaku hilang sepenuhnya. Ke bandara sekarang? Ya. Bawa aku pulang.
Aku rindu soto ayam dan udara Jakarta yang hangat. Di dalam pesawat jet pribadi yang membawaku terbang menembus awan, aku melihat ke bawah melalui jendela oval. Pegunungan Alpen terlihat kecil dan damai. Di suatu tempat di bawah sana, ada seorang laki-laki yang sedang meringkuk kedinginan, meratapi nasibnya. Aku mengangkat gelas champagneku, bersulang pada bayanganku sendiri di kaca jendela. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, kebebasan. Aku menyesap cairan keemasan itu. Rasanya manis, semanis kemenangan yang diraih dengan elegan. Tidak ada lagi duster, tidak ada lagi penghinaan. Mulai hari ini, Clarissa akan hidup sebagai ratu di istananya sendiri, dan tidak akan ada lagi yang berani menganggapnya debu.